Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Rian. Menurut Anda, apakah fenomena ini juga mencerminkan bahwa kapasitas Pemda belum optimal begitu? Ya, salah satunya. Tapi kalau boleh saya katakan, ini yang unik ini. Pak Purbaya ini sangat Prabowo gitu loh. Prabowo sekali gitu loh. Pak Prabowo ngomong kan sekali pukul dapat banyak gitu loh. Pak Purbaya itu sekali pukul dapat 3 loh. Ini ya, nomor 1. Oke, yang Mbak bilang tadi, berarti perlu ada namanya peningkatan kapasitas untuk mengelola keuangan daerah. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Mardhani tadi, betul itu. Jangan-jangan ini administrasi tata kelola keuangan begitu ruwet, sehingga tidak ada ruang gitu. Sehingga sangat-sangat sepakat dengan DPR tadi. Sepakat Pak Mardhani. Kalau perlu dievaluasi lagi, jangan-jangan teman-teman di daerah ini akhirnya terkaku gitu karena nggak tahu bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga nih paling dahsyat ini, kita tuh ngomong good governance sejak Pak BY jadi presiden. Tapi baru kita sekarang tahu caranya. Ketika digebrak baru tahu, oh ternyata pemerintah daerah itu harus, bukan transparan loh ya, fair. Kalau saya lihat begini, jadi jangan-jangan isu di luar itu, jadi harusnya dibayarnya bulan Februari, Maret, April, Mei atau Juni, dibayarin mundur lagi. Kenapa? Karena ya kalau disimpan ada namanya tambahan itu bunganya sekian kecilnya gitu ya. Tetapi ini adalah gambaran Pemda itu nggak fair. Nah dengan demikian di dalam salah satu klausul good governance itu bukan yang namanya transparansi aja tapi fairness. Jadi saya kira kita tahu lah, saya juga punya family yang itu main di Pemda juga. Pembayaran itu mundur gitu loh. Dengan berbagai alasan. Nah dengan demikian, sekarang ini yang Pak Purbaya gebrak sekalian. Jadi kalau waktunya bayar, ya bayarlah gitu loh. Karena kalau itu uang nggak digunakan membayar kontraktor kerja, itu nggak amanah. Nah tentunya ada yang terakhir tadi Pak Emil sampaikan, memang belum waktunya keluar. Tetapi yang kita lihat adalah sekarang kita baru sadar bahwa tugas besar dari Menteri Dalam Negeri adalah mendorong agar Dirjen Keuangan Daerah itu membuka diri pada publik. Sekarang rasanya Kemdagri itu kayak sebuah benteng gitu loh, nggak terbuka. Karena apa? Ya mungkin terbiasa seperti itu. Jadi sekarang Kemdagri diundang nih, jangan dimarahin, diundang untuk terbuka termasuk masalah keuangan daerah itu. Selain itu apa lagi yang harus didorong? Nomor 1 yang pasti adalah diberitahu bagaimana cara spending prudently. Tadi Pak Emil Dadak betul mengatakan spendingnya prudent. Karena kalau enggak nanti spendingnya brutal. Sekarang kita lihat ya, misalnya ada daerah punya air terjun bagus. Supaya bagus pokoknya dibangun jalan ke sana, pakai jalan aspal, pakai hot mix. Malah nggak menarik. Itu namanya spending brutally. Jadi bagaimana kita melatih setiap Pemda bisa spending money prudently dan bukan brutally. Spending money ya. Kita langsung ke Bang Mardhani. Bang Mardhani silakan direspon singkat saja Bang Mardhani. Iya, apapun evidence based policy, kebijakan itu harus betul-betul berbasis kajian yang matang, faktanya jelas, dan saya setuju. Mas Rian tadi menyampaikan memang Kemendagri, SEQ-nya Dirjen Keuangan Hubungan Pusat dan Daerah, betul-betul harus melototin. Karena memang pembina kepala daerah itu ada di Kemendagri. Ya benar bahwa keuangannya teman-teman Kemenq boleh nyampaikan. Tapi yang bisa intervensi langsung, membina langsung, mengingatkan langsung, mendorong langsung, mendampingi langsung, dalam tanda kutip gebuk langsung juga teman-teman Kemendagri. Karena itu ini sesuatu yang sangat bagus. Kita buka, rakyat lagi berat. Ekonomi harus tumbuh berkembang, pekerjaan harus tersedia termasuk hutang-hutang kewajiban Pemda kepada kontraktor. Ini banyak cerita betul Mas Rian. Kasihan sekali kontraktor kita itu kadang-kadang ditunda berbulan-bulan padahal pekerjaannya sudah selesai. Dosa dan zalim itu. Baik, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah hadir bersama kami Pak Rian. Terima kasih juga Bang Mardhani. Tentu kita akan bahas lebih lanjut ya bagaimana yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespon hal ini. Terima kasih, sehat selalu. Dan pemirsa, demikian apa kabar Indonesia Malam hadir menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Ya, dan saya Ken Ana pemirsa pamit undur diri. Saat lagi program Dua Sisi akan hadir menemani Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.